Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda sedang mendengarkan kisah ini, maka ketahuilah, ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cermin. Cermin bagi siapa saja yang pernah merasa lelah dalam rumah tangga, yang pernah meragukan cinta karena uang, atau yang pernah meninggalkan seseorang hanya karena faktor ekonomi. Dan jika Anda seorang istri, duduklah sejenak. Tenangkan hati. Karena kisah ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang suami, rezeki, dan takdir Allah. Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Siti. Usianya 28 tahun. Cantik, cerdas, lulusan perguruan tinggi. Ia menikah dengan seorang lelaki bernama Rudi, seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar di pinggiran kota. Gajinya kecil, hanya cukup untuk makan, bayar kontrakan, dan sedikit tabungan. Tapi Siti mencintainya. Saat menikah, ia berkata, "Aku mencintaimu karena agamamu, bukan hartamu." Dan Rudi percaya. 3 tahun pertama pernikahan mereka indah. Mereka hidup sederhana, tapi penuh tawa. Mereka makan nasi dengan lauk tempe, tapi saling menyuapi dengan senyum. Mereka jalan-jalan hanya ke pasar malam, tapi bahagia seperti di Eropa. Mereka tidak punya mobil, tapi saling gandeng tangan saat naik angkot. Cinta mereka tulus, iman mereka kuat, tapi kemudian, datang ujian. Teman-teman Siti mulai bercerita, ada yang suaminya naik jabatan, ada yang dapat bonus besar, ada yang beli rumah, mobil baru, liburan ke luar negeri. Siti mulai membandingkan, ia mulai melihat Rudi bukan lagi sebagai suami yang penyabar, tapi sebagai lelaki yang tidak bisa memberi apa-apa. Ia mulai malu saat ditanya, "Suamimu kerja di mana?" Ia mulai cemburu melihat story Instagram temannya yang pamer dinner di restoran mahal. Lalu, datanglah seorang lelaki bernama Andi. Pengusaha muda, punya mobil mewah, rumah besar, dan dompet tebal. Ia sering mengajak Siti makan siang, dengan alasan, "Kita akan teman kerja." Awalnya Siti menolak, tapi lama-lama, ia mulai menerima. Karena Andi bisa memberi apa yang Rudi tidak bisa, perhatian, hadiah, dan gaya hidup. Sampai suatu hari, Andi berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa bikin kamu hidup enak. Tinggalkan saja suamimu yang cuma guru honorer itu." Apa yang bisa dia beri? Nasi aking. Siti diam, hatinya berontak, tapi nafsunya berbisik, "Kamu berhak hidup enak. Kamu berhak punya tas branded, liburan tiap bulan, dan tidak perlu mikir tagihan listrik." Maka, di suatu malam, saat Rudi sedang duduk di teras rumah, membaca Al-Quran, Siti datang dengan wajah dingin. Ia berkata, "Aku mau cerai. Aku tidak tahan hidup miskin. Aku ingin hidup layak. Aku ingin punya masa depan." Rudi terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak marah. Ia hanya berkata pelan, "Kalau itu yang kamu mau, aku ikhlas. Tapi ingat satu hal, rezeki itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Dan cinta yang dibangun di atas uang, akan hancur ketika uang itu habis." Siti pergi. Ia pindah rumah. Tinggal bersama Andi tanpa ikatan nikah, karena Andi belum mau menikahinya secara resmi. Awalnya, hidupnya seperti mimpi. Ia pakai baju mahal, makan di restoran bintang 5, liburan ke Bali, Singapura, bahkan Jepang. Tapi lama-lama, Andi berubah. Ia mulai jarang pulang, mulai kasar, mulai membandingkan Siti dengan wanita lain. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai menganggap Siti sebagai barang. Bukan istri, bukan pendamping, tapi pelengkap gaya hidup. Sampai suatu hari, Andi berkata, "Aku dapat cewek baru. Lebih muda, lebih patuh. Kamu bisa pergi. Ini uang pesangon. Cukup buat kamu sewa apartemen setahun." Siti hancur. Ia menangis sejadi-jadinya, tapi tidak ada yang peduli. Ia mencoba hubungi keluarga, tapi mereka menolak. "Kamu yang pilih jalan ini," kata ayahnya. Ia mencoba cari kerja, tapi usianya sudah tidak muda lagi,
dan CV-nya kosong karena 5 tahun hanya jadi teman hidup pengusaha. Di tengah keputusasaan, ia teringat Rudy. Ia teringat saat Rudy sholat malam, lalu berdoa, "Ya Allah, jika Siti pergi karena dunia, maka tunjukkan padanya bahwa dunia itu fana. Dan jika ia kembali, terimalah taubatnya." Dengan sisa keberanian, Siti datang ke rumah Rudy. Rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Tapi Rudy sudah pindah. Tetangga bilang, Rudy sekarang jadi kepala sekolah di kota lain, setelah prestasinya diakui pemerintah daerah. Ia juga dapat rumah dinas, dan gajinya naik 3 kali lipat. Siti menangis di depan rumah itu. Ia menyesal, bukan karena Rudy sekarang sukses, tapi karena ia meninggalkan lelaki yang mencintainya dengan tulus, hanya karena tergiur harta sesaat. Tapi Allah Maha Pengasih. Suatu hari, saat Siti sedang duduk di masjid, menangis dalam sujud, ia bertemu seorang ustazah. Ustazah itu mendengar ceritanya, lalu berkata, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Tapi taubat itu harus disertai perubahan. Mulai hari ini, perbaiki dirimu. Bekerjalah halal, dekatkan dirimu pada Allah. Dan jangan pernah menyalahkan takdir, karena takdirmu buruk, hanya karena pilihanmu salah. Siti mulai dari nol. Ia jadi guru les privat. Gajinya kecil, tapi halal. Ia tinggal di kontrakan kecil, tapi tenang. Ia mulai sholat tepat waktu, mulai baca Al-Quran, mulai sedekah meski hanya 1.000 rupiah. Dan lambat laun, hatinya mulai tenang. 3 tahun kemudian, saat ia sedang mengajar di sebuah taman baca, tiba-tiba ada seorang lelaki masuk. Ia memakai baju koko putih, peci hitam, dan senyum yang sangat ia kenal. Rudy. Mereka saling memandang lama, lalu Rudy berkata, "Aku dengar kamu sudah berubah. Aku dengar kamu sekarang rajin ke masjid, jadi guru, dan hidup sederhana." "Aku bangga." Siti menangis. "Maafkan aku bodoh. Aku meninggalkan permata, demi batu yang berkilau." Rudy tersenyum. "Allah sudah mengampunimu, dan aku juga sudah lama memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa menerimamu kembali sebagai istri. Bukan karena dendam, tapi karena aku sudah menikah lagi, dengan wanita yang mencintaiku apa adanya, saat aku masih miskin." Siti mengangguk. Ia tidak marah. Ia justru lega, karena ia tahu, ini adalah balasan Allah. Ia dulu meninggalkan suami karena uang. Maka Allah mengambil uang dari lelaki lain, dan mengembalikan suaminya, tapi tidak untuk dirinya. Sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Tapi Rudy tidak pergi begitu saja. Ia memberi Siti sebuah amplop. Di dalamnya, ada surat dan uang. Surat itu berisi, "Ini bukan sedekah. Ini hakmu sebagai mantan istri yang pernah mendampingiku. Gunakan untuk modal usaha. Dan jangan pernah lupa, rezeki terbaik bukan yang paling banyak, tapi yang paling berkah. Dan cinta terbaik bukan yang paling mewah, tapi yang paling tulus." Siti menangis lagi. Tapi kali ini, air matanya adalah air mata taubat. Air mata syukur. Air mata keikhlasan. Ia buka usaha kecil-kecilan, jualan nasi bungkus untuk anak sekolah. Awalnya sepi, tapi karena ia jujur, ramah, dan rajin sedekah, pelanggannya makin banyak. Dalam 2 tahun, ia punya warung kecil. Dalam 5 tahun, ia punya rumah sendiri. Dan yang paling penting, ia punya hati yang tenang. Ia tidak menikah lagi, tapi ia bahagia. Karena ia belajar satu hal, kebahagiaan sejati bukan datang dari harta, tapi dari ridha Allah. Dan ridha Allah datang ketika kita ridha dengan takdirnya, sabar dalam ujiannya, dan tulus dalam ibadah kepadanya. Saudaraku, kisah Siti adalah kisah nyata, meski namanya saya ubah. Dan mungkin, di sekitar Anda, ada Siti-Siti lain yang sedang tergoda untuk meninggalkan suami karena faktor ekonomi. Maka, sampaikan kisah ini. Karena mungkin, kisah ini adalah penyelamat rumah tangga. Ingatlah, suami yang baik bukan yang paling kaya, tapi yang paling bertanggung jawab. Istri yang baik bukan yang paling cantik,
tapi yang paling setia. Dan rumah tangga yang baik bukan yang paling mewah, tapi yang paling diridai Allah. Jangan pernah menjual cinta dengan harga uang. Karena uang bisa habis. Tapi cinta yang dibangun di atas iman, akan kekal, bahkan sampai surga. Semoga Allah jaga rumah tangga kita dari godaan dunia. Semoga Allah jadikan pasangan kita sebagai penyejuk hati, bukan sumber derita. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi